Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andela Istiqomah dari kelas manajemen 243A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan SDM oleh dosen pengampu Bapak Adi SEMM. Adapun materi presentasi yang akan dibahas yaitu pengantar psikologi dalam pengelolaan SDM. 2. Pentingnya psikologi dalam SDM. 3. Peran psikologi dalam proses rekrutmen. 4. Psikologi untuk pelatihan dan pengembangan. 5. Motivasi karyawan melalui psikologi. 6. Manajemen stres dan kesehatan mental karyawan. Pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah proses untuk meningkatkan kemampuan karyawan, baik lewat pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Tujuan utama bukan hanya untuk menambah skill teknis, tapi juga membentuk pola pikir atau lebih menantang, sikap kerja yang baik, dan kesiapan menghadapi perubahan di tempat kerja. Dengan pengembangan SDM, karyawan bisa bekerja lebih efektif dan perusahaan juga ikut berkembang. Adapun tujuan pengembangan SDM: 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. 2. Membantu karyawan beradaptasi dengan teknologi dan perubahan pasar. 3. Menyiapkan karyawan untuk jabatan yang lebih tinggi. 4. Mengurangi kesalahan kerja sehingga efisiensi meningkat. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan SDM yang dapat diterapkan. Yang pertama, pendidikan formal, belajar lewat jenjang kuliah untuk menambah pengetahuan dan keahlian kerja. 2. Pelatihan kerja, pelatihan langsung di tempat kerja untuk meningkatkan skill teknis dan interpersonal. 3. Mentoring bimbingan, dibimbing oleh orang yang lebih berpengalaman untuk mengembangkan karir. 4. Rotasi dan proyek khusus, pindah tugas atau ikut proyek tertentu untuk menambah pengalaman dan wawasan pekerjaan. Next, ruang lingkup pengembangan SDM. Yang pertama, individu meningkatkan skill, soft skill, dan kemampuan pribadi. 2. Tim memperbaiki kerjasama, komunikasi, dan koordinasi. 3. Organisasi, membangun budaya kerja, mendorong inovasi, dan memperbaiki sistem manajemen. Next, kegiatan pengembangan SDM. 1. Training, pelatihan jangka pendek, fokus skill teknis, contohnya pelatihan Excel dasar untuk staf administrasi. 2. Coaching, pembimbingan langsung di atasan, fokus peningkatan performa, contohnya atasan memberi arahan mingguan untuk meningkatkan cara presentasi karyawan. 3. Mentoring, pembinaan jangka panjang untuk pengembangan karir, contohnya senior supervisor dan membimbing junior agar siap jadi leader. 4. Job rotation atau pindah posisi, untuk memperluas pengalaman, contohnya staf marketing dipindahkan sementara dan customer service untuk memahami kebutuhan pelanggan. 5. Workshop dan seminar, menambah wawasan dan tren industri, contohnya ikut seminar tentang strategi digital marketing terbaru. 6. E-learning atau learning platform, pengembangan berbasis teknologi, contohnya karyawan belajar lewat performa online seperti modul video. Next, strategi pengembangan SDM yang efektif. Yang pertama, analisis organisasi, memahami visi misi dan rencana perusahaan untuk bagaimana yang butuh didukung SDM. 2. Analisis job desk, melihat tugas dan kualifikasi setiap posisi supaya jelas peran yang dibutuhkan. 3. Kebutuhan tenaga kerja, menentukan berapa orang yang diperlukan berdasarkan beban kerja, produktivitas, dan kondisi perusahaan. 4. Evaluasi kompetensi, mengecek skill dan kemampuan yang dibutuhkan, lalu melihat apakah SDM yang ada sudah cocok atau belum. Lanjut, gap analisis, membandingkan kebutuhan SDM dengan kondisi tenaga kerja saat ini untuk tahu kekurangannya. 6. Rencana rekrut dan pengembangan, memutuskan apakah perlu merekrut orang baru atau cukup melatih karyawan yang ada. 7. Perencanaan anggaran, menghitung biaya yang dibutuhkan untuk rekrutmen, pelatihan, dan kompetensial. Implementasi dan evaluasi, menjalankan rencana dan mengecek secara berkala agar tetap sesuai dengan pengembangan perusahaan. Manfaat pengembangan SDM bagi perusahaan. Yang pertama, karyawan lebih kompeten dan produktif, loyalitas meningkat karena merasa dihargai, kinerja tim lebih solid, perusahaan lebih siap menghadapi persaingan. Peran teknologi dalam pengembangan SDM. Yang pertama, HRIS atau Human Resource Information System, memantau kinerja dan pelatih karyawan, contoh HR mencatat hasil evaluasi karyawan lewat sistem bukan manual. LMS, Learning Management System, platform belajar online untuk modul dan tugas, contoh karyawan menyelesaikan kursus Service Excellence lewat LMS. 3. AI,
Artificial Intelligence, Big Data, menganalisis kekurangan skill dan memberi rekomendasi pelatihan. Contohnya, sistem diberi saran agar karyawan ikut pelatihan komunikasi karena skornya rendah. 4. Virtual Training Micro Learning, pelatihan lewat video atau kelas singkat. Contoh, karyawan belajar secara presentasi lewat video 10 menit. Pengembangan SDM, resistensi karyawan terhadap perubahan, keterbatasan anggaran training. Tidak semua pelatihan langsung berdampak pada performa, ketidakcocokan antara pelatihan dan kebutuhan pekerjaan. Adapun kesimpulannya itu, pengembangan SDM adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan melalui pendidikan, pelatihan, mentoring, dan pengalaman kerja. Pengembangan ini mencakup individu, tim, dan organisasi agar semua bisa berjalan efektif dengan strategi yang tepat seperti analisis kebutuhan, evaluasi kompetensi, serta pemanfaatan teknologi seperti RIS dan LMS. Perusahaan dapat membangun SDM yang lebih siap bersaing, hasil akhir karyawan menjadi lebih produktif, lebih loyal, dan perusahaan semakin kuat menghadapi perubahan serta tantangan pasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.